Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai memori. Pada topik ini akan dibahas dimulai dari pengertian, memori internal, memori eksternal, karakteristik memori, hierarki memori komputer, dan cara kerja komputer. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putra Aditya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Ilham Hidayat, Muhammad Juan Kelman Bacit, Muhammad Naufal Gunawan, Muhammad Syekhan Abu Bakar, Muhammad Aidil Fitrisha, Muhammad Aminuddin, Muhammad Dafa Nizar Bahari, Muhammad Devani Akbar, Muhammad Fajrul Azim, Muhammad Ihsan, Muhammad Naufal, Muhammad Rizky, Muhammad Sultan Adrian, Mutiara Fajariyah, Nabila Anissa Salam, Nabila Junita, Nadia Anggraini, Neti Korini, Nimas Marliza Tiara, saya sendiri Putra Aditya, Moses Rinaldi, Nurhaliza Karolin, dan Nabila Khairunisa. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penjelasan pertama mengenai pengertian yang akan dipaparkan oleh Saudara M. Jual Kolman Bacin kepada Saudara Juan. Kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari memori. Memori tersebut ialah tempat penyimpanan data yang ada pada sebuah komputer. Memori biasanya disebut sebagai computer storage atau penyimpanan komputer. Memori pada sebuah komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal sendiri yaitu memori utama merupakan memori dengan kecepatan akses yang sangat cepat dan kapasitas yang kecil serta dapat diakses langsung oleh CPU. Memori eksternal pula merupakan memori tambahan yang memiliki kapasitas besar, namun berkecepatan akses yang lambat. Lanjut. Berikut memori internal. 1. Read-only memory atau ROM. ROM adalah memori yang sudah terisi oleh data. Memori ini tidak bersifat pola modifikasi. Yang kedua, ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS tersebut adalah memori berukuran kecil untuk menyimpan pengaturan BIOS dan memerlukan digunakan adalah baterai. Yang ketiga ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM tersebut adalah memori yang digunakan untuk menampung data dan dapat diakses secara acak serta bersifat volatile. Yang keempat yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM tersebut adalah memori yang memiliki kecepatan akses tinggi dan bersifat volatile. SRAM sendiri biasanya digunakan sebagai cache memory. Lanjutan memori internal. Kelima ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM. DRAM adalah memori jenis RAM yang digunakan untuk menampung data pada komputer dan bersifat volatile. Selanjutnya ada Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. SDRAM adalah memori pengembangan dari DRAM yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari DRAM dan memiliki kemampuan untuk mensinkronkan timing CPU. Selanjutnya non-volatile RAM atau NVRAM. NVRAM adalah memori yang memiliki sifat non-volatile. Contoh dari memori jenis ini adalah flash memory. Kemudian double dead rate atau DDR. DDR atau DDR SDRAM adalah jenis memori pengembangan dari SDRAM yang memiliki kecepatan 2 kali lebih cepat dari SDRAM. Yang terakhir, Dual Inline Memory Module atau DIMM. DIMM adalah memori jenis 64 bit yang tersusun oleh beberapa DRAM yang terpadu dalam satu circuit board. Next.
Selanjutnya adalah memori eksternal. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk adalah memori yang bekerja secara mekanikal. Jadi memori ini menyimpan datanya di dalam sebuah piringan. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk adalah memori yang menyimpan datanya di dalam flash memory. Yang ketiga adalah SSD atau solid state drive, yang artinya adalah memori yang menyimpan datanya di flash memory. Flash memory ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada yang digunakan di flash disk. Selanjutnya adalah karakteristik memori komputer, yaitu lokasi memori. Berada pada 3 lokasi seperti memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. Selanjutnya ada satuan transfer, yang dimana akan sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan juga keluar yang berasal dari sebuah modul memori. Selanjutnya ada metode akses memori. Terbentuk atas 4 macam, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Selanjutnya ada jenis fisik memori, seperti memori semikonduktor yang menggunakan teknologi LSI maupun FVLI yang sering digunakan pada RAM dan memori permukaan magnetik pada memori eksternal, pada RAM dan memori permukaan magnetik pada memori eksternal seperti disk serta pita magnetik. Selanjutnya ada karakteristik fisik memori, seperti memori volatile yang datanya dapat ditulis, dihapus, dan dikembalikan, dan memori non-volatile yang dapat ditulis dan dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Terakhir ada organisasi yang merupakan pengaturan bit untuk menyusun Word secara fisik. Next. Baiklah, selanjutnya karakteristik memori komputer berdasarkan lokasi. Lokasi memori yaitu menyatakan tempat di mana memori itu berada. Yang pertama, CPU. Memori ini adalah memori yang berada langsung di CPU. Contohnya adalah register unit. Lalu internal. Memori ini adalah memori yang bisanya ada di motherboard dan bisa diakses secara langsung oleh CPU. Contohnya adalah RAM. Lalu yang terakhir ada di eksternal. Memori ini adalah memori tambahan yang terletak di luar motherboard. Biasanya dihubungkan melalui sebuah konektor, seperti konektor SATA. Contohnya adalah hard disk. Karakteristik memori komputer berdasarkan kapasitas. Kapasitas yaitu menyatakan satuan atau ukuran berapa besar kapasitas sebuah memori. Karakteristik memori komputer berdasarkan kapasitas. Yang pertama, bit. Memori yang memiliki kapasitas dalam bit adalah memori yang berada di dalam register. Yang kedua, byte. Memori yang memiliki kapasitas dalam byte adalah memori utama. Yang terakhir, word. Memori yang memiliki kapasitas dalam word adalah memori sekunder dan memori utama. C. Karakteristik memori komputer berdasarkan satuan transfer. Satuan transfer yaitu menyatakan banyaknya data yang masuk dan keluar. Satuan transfer pada memori sama dengan jumlah data yang masuk dan keluar dari modul memori. Pertama ada bit, yaitu jika terdapat pada register dan memori utama, maka satuan transfernya dinyatakan dalam bentuk bit. Tapi untuk memori utama bisa saja dinyatakan dalam bentuk word atau panjang word. Blok, yaitu jika terdapat pada memori sekunder, maka satuan transfernya dinyatakan dalam bentuk word atau blok jika lebih besar. Selanjutnya ada karakteristik memori komputer berdasarkan metode akses. Metode akses memori adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengakses data yang berada di dalam sebuah memori. Untuk karakteristiknya sendiri itu ada sequential, atau pada metode ini akses data itu dilakukan dengan mengorganisasikan data menjadi unit-unit data atau disebut record. Kemudian data diakses secara berurutan. Kemudian yang kedua ada direct. Pada metode ini akses data dilakukan dengan menjangkau blok alamat memori yang berada di sekitarnya. Kemudian data diakses secara berurutan. Yang ketiga ada random. Pada metode ini akses data dilakukan dengan menjangkau blok alamat memori secara acak. Kemudian
data pada blok memori tersebut diakses secara langsung. Yang keempat ada asosiatif. Pada metode ini, akses data dilakukan dengan menjangkau blok alamat memori secara acak, kemudian data pada blok memori tersebut diakses secara langsung. Tetapi, pengaksesan datanya bisa dilakukan dengan membandingkan lokasi bit yang diinginkan. Next. Kemudian ada juga karakteristik memori komputer berdasarkan performa. Ada 3. Yang pertama access time, yaitu waktu akses data dalam melakukan operasi read dan write pada memori. Yang kedua ada cycle time, yaitu mengacu pada waktu yang digunakan untuk mengakses tiap blok memori. Yang ketiga ada transfer rate, yaitu mengacu pada tingkat transfer data yang ditransmisikan ke dalam ataupun keluar dari memori. Selanjutnya ada karakteristik memori komputer berdasarkan jenis fisik memori. Yang pertama ada semikonduktor, yaitu perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Umumnya digunakan sebagai memori komputer, memori pada smartphone, USB drive, dan bahkan di TV pintar, smart TV, dan jam tangan pintar, smartwatch. Yang kedua ada magnetik, yaitu piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Yang lalu ada optikal, merupakan perangkat keras penyimpan data yang terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Yang terakhir ada magneto-optikal, suatu bentuk perekaman magnetik yang didukung secara optik dengan menggunakan laser untuk memanasi bagian-bagian tertentu dari permukaan piringan. Bagian-bagian ini ketika dipanasi mudah tersinggung kepada magnet dan selanjutnya dapat digunakan untuk merekam data. G. Karakteristik memori komputer berdasarkan karakteristik fisik. A. Volatile dan non-volatile. Apabila memori bersifat volatil, berarti data yang ada di dalam memori akan hilang jika tidak ada daya listrik. Sedangkan jika bersifat non-volatil, data yang ada dalam memori akan tetap aman sekalipun tidak ada daya listrik yang mengalir. B. Erasable dan non-erasable. Apabila memori bersifat erasable, berarti data yang ada pada memori tersebut dapat dihapus dan ditulis ulang. Sedangkan jika bersifat non-erasable, berarti data yang ada pada memori tersebut tidak bisa dihapus ataupun ditulis ulang. Next. Selanjutnya ada hierarki memori komputer. Jadi hierarki memori ini adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Nah, dalam arsitektur komputer, hierarki memori ini adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Next. Selanjutnya, lanjutan dari hierarki memori komputer. Pada slide terdapat gambar tingkatan segitiga yang mana semakin atas maka semakin cepat peningkatan waktu akses memori, semakin kecil peningkatan kapasitas, semakin dekat peningkatan jarak dengan prosesor, dan semakin mahal harga memori tiap bitnya. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin ke bawah tingkatan segitiga maka semakin lambat waktu akses memori, semakin besar peningkatan kapasitas, dan semakin jauh juga jarak dengan prosesor, dan semakin murah harga tiap memori tiap bitnya. Next. Lanjutan dari hierarki memori komputer, memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada register mikroprosesor, ukurannya yang paling kecil tetapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Yang kedua, cache mikroprosesor yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor. Level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memori cache mikroprosesor dikelaskan ke dalam tingkatan-tingkatannya sendiri. Yang pertama ada level 1, memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte, kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Level 2, memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 kilobyte, 256 kilobyte,
512 KB, 1024 KB, atau lebih besar. Meski demikian, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan level 1. Level 3 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 2, yaitu ini sekitar beberapa megabyte tetapi agak lambat. Hierarki memori komputer lanjutan. Yang ketiga ada memori utama. Ia memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Yang keempat, cache cakram magnetis, yang sebenarnya merupakan memori yang dipergunakan dalam memori utama kepada menolong kerja cakram magnetis. Lalu yang kelima, cakram magnetis merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu ada tape magnetis, yaitu suatu alat yang menyimpan data komputer pada pita perekam suatu tape drive atau unit tape. Yang ketujuh, cakram optik adalah suatu medium penyimpanan data komputer dapat berupa film atau musik. Data yang dapat dibaca dengan optic reader pada room, dan setiap cakram optik memiliki room yang berbeda untuk setiap jenis cakram optik tertentu. Cara kerja memori komputer. Saat pengguna menjalankan sebuah program, maka data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari memori sekunder. Kemudian, data tersebut akan ditampung di RAM. Data yang telah ditransfer ke RAM akan memiliki alamat unik masing-masing dan terletak di blok-blok khusus. Setelah itu, bagian dari tiap-tiap data tersebut akan ditransfer ke register unit dan kemudian akan diolah oleh CPU. Setelah proses pengolahan selesai, data yang telah diolah akan ditampung kembali di RAM. Kemudian, CPU akan menampilkan hasil dari pengolahan tersebut ke perangkat output. Apabila jumlah data melebihi kapasitas RAM, biasanya sistem akan menjalankan prosedur swap, pemindahan sementara. Swap adalah memori virtual yang tersimpan di memori sekunder. Penggunaan prosedur swap akan mengakibatkan akses data menjadi lambat, karena kecepatan memori sekunder lebih lambat daripada memori utama. Baiklah teman-teman, kita tadi telah mendengarkan pemaparan dari kelompok 3 mengenai memori. Ya, tadi sudah dibahas nih mengenai pengertian memori internal, memori eksternal, karakteristik memori, hierarki memori komputer, dan cara kerja komputer. Semoga penjelasan tadi dapat teman-teman pahami dan semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.